Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM B1D1 18166. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Seventin, NIM B1B1181179, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Cahabuana, NIM B1B1181158, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrani Sari, kelompok B1B1181151. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo Kendari. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang kredit jaminan surat berharga. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang produk-produk lembaga keuangan. Untuk pengertiannya, pada dasarnya fasilitas kredit itu dalam produk lembaga keuangan yang ditawarkan oleh bank ada dua. Yang pertama adalah kredit aktif dan yang kedua adalah kredit pasif. Untuk kredit pasif merupakan kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui fasilitas simpanan yang terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan surat berharga lainnya. Sedangkan kredit aktif dalam hal ini bank menyalurkan atau melayani pemberian kredit kepada masyarakat, baik berupa kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contoh-contoh atau jenis-jenis produk yang ada dalam kredit aktif ini seperti rekening koran, kredit reimburse, kredit accept, kredit dokumenter, dan yang terakhir adalah kredit jaminan surat-surat berharga. Stop. Surat berharga. Kredit jaminan surat berharga adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membantu membeli surat-surat berharga. Sebagai jaminannya, surat berharga disimpan di bank pemberi kredit. Collateral atau anggunan adalah barang surat berharga yang digunakan sebagai jaminan oleh pihak pinjaman atau kreditur kepada perusahaan pemberi pinjaman debitur. Collateral atau anggunan bertujuan untuk mengamankan utang kreditur. Apabila kreditur gagal melunasi kewajibannya, maka perusahaan pemberi pinjaman akan melikuidasi aset. Perusahaan pemberi kredit akan memberikan surat pengakuan utang atau kredit lain, yaitu surat berharga yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh anggunan milik debitur bagi kepentingan kreditur. Dalam bahasa Inggris, kredit beranggunan disebut juga dengan istilah secured debt, sedangkan kredit tanpa anggunan sering disebut dengan unsecured debt atau non-collateral debt. Kredit yang disertai dengan anggunan atau collateral biasanya memiliki bunga lebih rendah dibandingkan dengan kredit tanpa anggunan. Berikut jenis-jenis agunan. Agunan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan objek atau barang yang dibiayai dengan kredit, seperti contohnya jaminan pembelian rumah dengan kredit atau kredit pemilikan rumah. Maka yang menjadi jaminan adalah rumah yang dibeli tersebut. Berikutnya adalah agunan tambahan. Agunan tambahan merupakan benda atau barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok. Hal ini dilakukan karena bank menganggap bahwa jaminan pokok masih kurang nilainya. Kemudian agunan berdasarkan wujud bendanya. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu agunan berwujud dan agunan tidak berwujud. Agunan berwujud memiliki contoh seperti bangunan, kendaraan, dan mesin-mesin. Sedangkan agunan tidak berwujud contohnya seperti garansi perusahaan dan garansi perorangan. Bagaimana cara mengajukan pinjaman dengan agunan?
Anda sedang memerlukan dana cepat untuk modal usaha. Pinjaman agunan ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk mendapatkan modal usaha. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilampirkan saat Anda akan menggunakan jaminan agunan ini dengan pihak bank terkait. 1. Warga negara Indonesia. 2. Surat keterangan berwarga negara Indonesia. 3. Usia minimal 21 tahun dan tidak melebihi 65 tahun. 4. Memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan atau wira swasta yang telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun. 5. Memiliki NPWP pribadi untuk nilai kredit lebih dari 100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk NK lebih dari 50 juta sampai 100 juta. 6. Menyerahkan dokumen seperti sertifikat hak milik, izin mendirikan bangunan jika akan menjaminkan rumah, dan BPKB jika akan menjaminkan kendaraan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat barang yang dapat dijadikan agunan. Yang pertama, agunan atau jaminan. Yang pertama, memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang kedua, kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Dan yang terakhir, memiliki nilai yuridis dalam pengertiannya bahwa jaminan itu bisa dimiliki secara sempurna berdasarkan di mana bank tersebut didahulukan terhadap likuidasi jaminan atas barang tersebut.